طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحييكم بتحية الإيمان، تحية الإسلام، تحية الأهل الجنة، وتحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Amma ba'du. Apa-apa ibu-ibu jamaah Mushola Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diagiahkan Allah kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apa-apa ibu-ibu, sebelum kita mengaji seketik, untuk adik-adik kalau yang dia mencatat, kok kita agia judul, kok taragak nama agia judul bisa aja. Agia judul 4 ciri takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita mengaji encaknya bu, itu kenalan saya bu. Kalau tidak salah petang pula ada yang kenalan, tapi yang sebagian dari apa-apa ibu-ibunya pas orang yang persiapan ke Ramadan petang, terhib Ramadan. Sebagian ibu-ibu apa-apa Allah ada yang kenal, tapi sebagian yang lain ada lain. Jadi sarancanya kita ulang kenalan melihat, mudah-mudahan lain sama-sama saling mengenal awak. Baik Bapak Ibu, nama tadi sebagaimana yang disebutkan dari adik kita, nama Mbok Muhammad Khalilur Rahman. Payah, Pak membaca payah ya Bu. Yang ibu-ibu yang lah tahu nyono asa tu. Lah dapat dia cara mapa yang murah. Yang lah tahu Bu. Ulang sekali lagi kita. Kalau dari segi nama Pak Bu, Muhammad Khalilur Rahman. Nah, tiga kata tu. Muhammad Khalil Rahman. Nah, Muhammad Khalil Rahman. Panggilan sehari-hari Khalil. Khalil ko bukan Khalil Bu. Khalil. Kalau Khalil artinya seketek. Kalau Khalil, Khalil go artinya kekasih Pak. Jadi Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang maha pengasih, kekasih yang maha pengasih. Kalau Khalil tu gelar dari Nabi Ibrahim lo nyepak Bu. Khalilullah, kekasih Allah. Jadi kok payah ibu-ibu rasa memanggil Khalil, panggil saya Ustaz Muhammad. Ustaz kekasih bisa yo. Kau taraga disebut menit kan bisa yo. Ambo jurusan hukum keluarga, magister hukum keluarga, tamek tahun petang pada bulan Maret tahun petang. Tapi jurusan hukum keluarga, ambo ilmu keluarga leh. Masih surang lu gitu. Kalau pai kini jadi adik dari apa tadi adik-adiknya sedang libur kini ya tu satunya PP jambu. Jadinya salah sangkoyo ku anak Ustaz atau ini kadang ada orang sebut itu sebut ya kan. Yang tampang muda, ini masih muda umur 4 Bu. Atau aku lah rasa-rasa punya apa lo kan? Lah punya orang rumah lo nampaknya itu kan. Tapi Allah malam lah Bu, insyaallah secepatnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang persoalan 4 ciri takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Batu itu yang teragak benar disampaikan kini. Karena kalau di musala ko hari pertama ya basebok sama ustaz ya Pak. Yo kayaknya Pak. Yo rasanya hari pertama. Kalau misalnya orang go berpuasa tadi, kini hari pertama puasa, hari pertama dengan ceramah. Kalau misalnya nyo berpuasa besok, hari pertama dengan ceramah, besok baru berpuasa. Sebenarnya Bapak Ibu, kita perlu mengenal balik. Batu mengenal balik yang perlu kita kenal. Pertama yang perlu kenal itu adalah kenal kita kepada yang namanya puasa tu. Hampir semuanya kau Bu Pak. Kalau anda tahu, kalau anda kenal, leka sobo awak bisa mencari orang tu. Ada? Atau kok bosobo awak ke sebuah jalan contohnya. Dia ambo teraga apa kapan dia sikit lah contoh dari siku kan.
Kiranya ada apa-apa ibu ndak tentu jalan ke pandai sikit doh. Ndak lo tentu baam mandai pandai sikit ko doh. Tentu perlu awak tahu ciri-ciri dari pandai sikit ko. Pandai sikit tu, biasa pandai sikit ko banyak tenun di situ mah, kan? Itu salah satu ciri yang acok didengar dek orang. Kok lah tahu ciri-cirinya, pai awak ke situ ke daerah itu kiranya banyak tenun di situ dibuat, kiranya kau lah pandai sikit. Kini itu yang terbayang dek orang. Kalau kita cari dari segi puasa Bapak Ibu, kita lah sama-sama tahu. Kita lah sama-sama paham. Yang puasa go yo menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuannya mungkinlah cok lo orang menyebut. Kecil orang kalau tentang puasa go tujuan paling akhir dari orang puasa. La'allakum tattaqun pada ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Takwa itu sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan dawak kini, dan sebenarnya ciri-ciri yang bertakwa kok. Itulah pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Apa aja Ibu? Ketika kita cari pada masa kini, kitab banyak, buku banyak. Ulama yang magia tahu tentang persoalan takwa go banyak pula. Tapi ambo ambil ciek salah satu dari sekian banyak tu. Sebab ada ulama mengatakan takwa go takut, takwa go ke ini itu dan lain sebagainya banyak. Tapi yang ambo kutip ciek kini tentang takwa menurut pandangan dalam kitab Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi pada jilid pertama. Yang mana takwa itu dalam bahasa Arab atau asal katanya kata ittaqa yattaqi takwa katanya. Artinya tu takwa tu adalah tameng. Kema bayi Ustaz? Itu jadi pertanyaan awak gini. Kema bayi bakok takwa go tameng arti yang awak tak bayang go takwa yo mudah awak masuk ke surga ndaknya kan. Tapi yang dari segi bahasa dalam pandangan Al-Maraghi tadi, takwa go arti tameng je. Kok kita ibaratkan Bapak Ibu orang bacakak gua atau orang berparang mana dulu di kirinya ada tameng, kok orang gogo suoknya gua, yang kanan gogo pakai ladiang atau pakai pedang. Sehingga orang bercakap ayo pakai tameng golahnya menangkis serangan orang tadi. Atau kok nyokida akidanya peci peci sabi atau ladiang yang suoknya peci tameng. Intinya tameng itu adalah untuk melindungi diri wak ketika berparang. Lalu dalam maragi tadi maksud takwa bako tameng katanya. Kiranya dalam pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tadi ya Bapak Ibu, bahwa yang dikatakan tameng di siku, takwa maksudnya tameng di siku adalah sebagai pelindung awak dari api neraka, sehingga ketika awak berjalan menuju surga, mudah awak sampai ke surga. Terlindung awak dari api neraka. Itu kalau di akhirat. Kalau di dunia yang takwa tadi itu ayo terlindung awak dari perbuatan-perbuatan yang tercela sehingga mudah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang elok dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan dari takwa itu yang mengantarkan awak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dari segi pengertian bahwa takwa maksudnya adalah tameng atau pelindung diri kita dari perbuatan-perbuatan tak elok sehingga mudah kita masuk ke dalam surga. Ciri-ciri dari takwa ko Pak Bu. Kalau kita cari dari segi ayat Al-Quran banyak ciri-ciri orang bertakwa. Kiranya pernah satu kali. Pernah satu kali Ali bin Abi Talib kumpulan sado ciri-ciri takwa ko dalam Al-Quran. Basoboknya Bu. Lebih dari 200 kira aja. 200 ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya itu berpuasa. Tapi secara umum, lah dikumpulan, lah dipikir-pikir Ali bin Abi Talib, kiranya dari sado perintah takwa itu tadi, ciri-ciri orang bertakwa tadi itu, ada ampe isinya. Ampe yang intinya mana? Ketika yang ampe itu kita pahami, kita praktekkan, itulah masuk kepada ciri-ciri orang bertakwa itu. Sebab kalau diingat yang ke-200 itu, apa ya? Leka ingat warasul sama langgo Pak. Ampun dah ingat dah. Tapi dari segi yang kasadunya tadi itu, ampe secara umumnya kata Ali bin Abi Talib ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama itu Pak Bu, kata Ali bin Abi Talib ciri-ciri orang bertakwa yang paling pertama itu adalah al-khaufu minal jalil.
Jalil ibu bukan Khalil. Nyo ja titik di bawah. Kalau titik ada teh Khalil jadinya. Al khaufu minal jalil kece. Apa tu? Takut kepada Sang Maha Agung. Siapa tu? Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ciri orang bertakwa pertama sekali adalah takut kepada Allah. Dan ketika kita calik dalam ibadah puasa, itulah memupuk ciri-ciri orang-orang takut kepada Allah pada bagian awal. Contoh, ketika kita puasa ko pak bu, lekat tiap hari diperhatian di orang awak berpuasa. Enggak kan? Ketika ibu berpuasa, puasa dari pagi, kadang ada masanya awak surang. Ketika yang tak fikir dah awak, ayo orang lain tak mencari mah, bisa awak minum air setagua. Atau kok misalnya pergi ke WC, tiba di WC kan, sama sambil bau dua siap zuhur, bedo angin. Kalau hari pertama ko biasa gak barek-barek rasa bu. Barek rasa pas ko. Pas siang-siang hari pas bau dua, ayo dingin aja kira mah. Dulu awak kalau di siko pada semasa kini gua, tiba di siko go, yo dingin hari. Tapi ketika berpuasa ko, dinginnya air tadi itu tu, hilang lo rasa yang dahaga di dalam kerongkongan go. Itu yang terbayang orang. Sehingga ayo sambil bau dua, cara bau dua, faksilu wujuhakum. Lah sambil kita basuh muka kita, kita masuk ana yes kete. Kan tak tentu orang deh. Lain tentu orang apa? Dah tahu deh. Atau sambil berkumu-kumu awak. Ketika berkumu-kumu tu, atagua agak satagua. Kalau nak agak seketek, ambo berkumu-kumu atagua mah je. Bisa awak kacau itu ke orang lain. Tapi dalam persoalan itu, ketika kita berpuasa, pupuk pertama sekali yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga salah satu hasil dari pupuk tadi, hasil dari yang diagih di Allah Subhanahu Wa Taala, balik kita yang namanya ihsan dalam pandangan ajaran Islam. Atau ihsan apa ibu? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan-akan mencari Allah. Kalau kita nak nampak Allah, Allah yang nampak awak. Itu yang kita yakini pertama kali. Dan itulah salah satu pupuk takwa dalam ibadah puasa kita pada hari ini. Makanya kata Ali bin Abi Talib, salah satu ciri orang bertakwa tu, ayunya takut kepada Allah. Kalau nak takutnya kepada Allah, ayo alun orang bertakwa dah. Kok kita cari contoh Pak Bu, banyak orang kini korupsi contoh nak. Korupsi, salah satu ciri dia gara-gara ihsan tadi kok lemah laki ke dalam hati leh. Batu lemah laki, ayo. Orang lain tak ada nampak mah, orang lain tak ada nampak yang dicari adanya. Tetapi yang dicari adalah lupanya dalam persoalan itu. Makanya tak heran awak orang kini banyak beragama Islam, tapi korupsi jalan yo. Dek gara-gara ciri orang bertakwa golong bersobok dia nyoleh. Ciri orang bertakwa tu yang paling pertama sekali adalah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ciri takwa yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu secara umum yang diperintahkan Allah. Tu kece Ali bin Abi Talib, ciri orang bertakwa yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diperintahkan Allah itu yang kita kerjakan. Itulah ciri orang bertakwa itu. Sebab kalau misalnya apa je ibu, ketika kita beribadah atau kalau perintahkan awak waqimus shalah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat, jadi kan kita tak perlu tu dah. Yang perlu je yang mengucap dua kalimat syahadat pasti masuk surga je. Batu ambo berdasarkan hadis Nabi lo je. Kata Nabi bu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang masuk la ilaha illallah, siapa yang masuk dalam agama Islam mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kece Nabi Muhammad masuk surga je. Jadi ada orang kini bu pak, tak perlu dia salat, dah tak perlu puasa, dah cukup mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga macamnya. Kece Nabi je. Baik bu pak, kalau itu kece orang bagai siapa bu? Banyak orang yang lupa ada perintah Allah yang lain kiranya. Dan Nabi menyebut itu bilo-bilo. Kalau kita cari sejarah, Nabi menyebut siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, Nabi menyebut itu 10 tahun pertama Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Alun ada perintah solat ada Pak Bu. Alun ada surah Al-Baqarah ayat 183 tu leh. Alun ada perintah haji leh.
Cik mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Itu kecik Nabi nya. Sehingga disuruh Nabi ucapkanlah 2 kalimat syahadat saja. Masuk surga. Nabi menyabik pas masuk itu. Tapi kinilah sempurna Islam. Katikolah sempurna Islam dibangun atas 5 perkara Islam go kiranya lain. Bunyal Islam ala khamsin kecik Nabi. Pas bagian-bagian akhir. Islam tu dibangun atas 5 perkara keciknya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, mengucapkan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumir Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu. Sehinggunya dalam persoalan itu kecik Ali bin Abi Thalib, ayo ciri orang bertakwa itu korojonlah ayat yang diperintahkan di Allah Subhanahu wa taala kecik. Sehinggunya ketika kita mengerjakan perintah Allah, kita masuk kepada orang yang bertakwa. Kalau tidak masuk ke mana Pak Bu? Kalau ciri orang bertakwa tidak, tapi masuk ke mana awak jadi. Kiranya ada cik makhluk Bu Pak. Yang mana ketika dalam persoalan kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, topik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nak muat taat perintah Allah. Kok disuruh Allah solat nak namuah, kok disuruh Allah puasa kita nak muah. Yang terjadinya Pak Bu, asamu kita jauh makhluk itu. Satu, iblis laknatullah. Ustaz ngecek macam itu berarti kadang kok ada kami ndak solat satu sak kecek kami iblis tu. Anda itu dah Pak Bu. Bab itu kecek iblis. Iblis pernah magia tahu dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Iblis kecek mana kau Pak Bu? Rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun, kecek iblis. Itu terjadi ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga. Keluar dari surga gua aja. Adik gara-gara itu terang ada iblis hanya minta ke Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Kecek iblis, Rabbi Tuhanku, kecek iblis. Iblis tahu tempat meminta kepada Tuhannya adalah Allah. Tu kecik iblis tu. Fanzirni ila yaumi yub'atsun, agian buat tanggungan sampai hari manusia dibangkitkan. Meminta iblis kepada Allah. Iblis cik saya barangkali Pak Bu. Nak mau taat perintah Allah, suruh sujud kepada Adam, nak mau yang sujud. Kok sujud kepada Allah beribu-ribu tahun, mau yang sujud. Tapi cik perintah Allah nak mau yang sujud. Itulah iblis jadi keluar dari surga. Aba wastakbar dalam surah Al-Baqarah, hanya sombong cik. Disuruh dia Allah solatlah, nak muah kalau mau dia awak sini. Disuruhlah dia Allah puasalah, nak muah dah je. Ambo cukup cik senyum. Tu tahu Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tempat minta kepada Allah lah cukup itu salah. Tak perlu solat ibadah yang lain dah. Akhirnya kan nailo akhirnya. Bahkan kita belum masuk orang yang bertakwa sehingga ujung-ujungnya susah juga masuk surga jadinya. Dek gara-gara belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Makanya ciri orang bertakwa yang kedua adalah yuk kita kerajonlah ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok contoh pada hari kini, ada orang puasa hari kini, ada orang puasa besok. Yang orang awak ayo bercakap-cakap gue yang ngobi dia. Bercakap yang ngobi dia. Ayo ndak sesuai jabo orang gue sesek dia. Padahal perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dalam surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kita dalam tali agama Allah, jangan bercerai-berai kecil lah. Ayang orang awak berbeda seketik bercerai buluh. Pas masa Nabi ada orang bercerai berbeda pendapatnya, tapi Nabi tak ada menyalahkan salah satu. Ada pelaksanakan ibadah solat pada waktu itu. Nabi suruh pergi ke daerah. Pailah ke daerah go, jangan ada kegiatan apapun kecuali lah sampai di daerah itu je Nabi. Kecil sahabat yang berdua go, jadi. Kira jalan masuk tu zuhur. Kecik sahabat dan cik Pak Bu. Ayo kita harus solat di awal waktu. Kerana aku perintah Allah. Kalau kecik sahabat dan cik lain, kita kan disuruh ada Nabi gua. Jangan ada kegiatan apapun kecuali lah sampai di daerah. Aku suruh perlu gua. Dan kita dah giat ke kanan di Allah nya. Tu bisa dijamak solat gua. Jamak takhir namanya. Di akhir solat dia lakukan. Solat zuhur dilakukan di waktu asar kan bisa tu katanya. Bercakapnya di jalan, tapi nak bertinju dah. Bercakap pangan Cik solat di awal waktu, cik di akhir waktu. Bahsobok je Nabi. Kecik Nabi siap tu lepak Bu. Nabi kecik sahabat tadi. Kami tadi bercakap cik, cakap pangan kami cik.
Yang berpisah kami di jalan bagai. Tadi solat dua waktunya, yang ambo solat di akhir waktu diceritakan yang model tadi. Kecek Nabi, apakah Nabi Muhammad menyalahkan langsung? Anda. Kecek Nabi, yang pertama solat di awal waktu menjalankan perintah Allah, kecek Nabi. Yang kedua, mengambil keringanan yang diagih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tak ada yang salah dia. Padahalnya berbeda apa? Sehingga dalam persoalan itu berbeda itu dalam persoalan khilafiyah atau hal yang wajar. Tak perlu kita ayo saling membanci lo gara-gara berbeda itu. Karena jangan sampai lupa kita perintah Allah bersatu lawak. Kok lama kita bersatu, kitalah masuk kepada ciri-ciri orang bertakwa tadi. Atau wal amalu bit tanzil. Mengamalkan apa yang diperintahkan deh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa, Bapak Ibu. Kata Ali bin Abi Talib, ciri yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Qalil ya Pak Bu? Bukan? Qalil. Kalau ar-ridha bil qalil itu artinya adalah ridho kita terhadap rezeki yang diagih dari Allah meskipun seketik jumlahnya. Kok misalnya dalam persoalan rezeki gue, banyak seketik gue tergantung awak sunai. Contoh. Kok awak berbuka contoh nak, ketika berbuka kan dulu awak ketika makan yang biasa makan go, yang dimakan go ayam, ikan. Acok makan yang mana itu. Sesekali bikironyo pas berbuka go tak makan yang namanya telur dadar contoh orang. Lah tak makan telur dadar, orang tak biasa makan ayam, ikan makan puyuh contoh lah. Dadar go seketik itu banyak gak tu? Seketik itu banyak. Telur dadar orang tak biasa makan banyak. Contoh tu daging-daging, lawak-lawak, daging jawi, daging kambing. Acoknya biasa makan. Tapi sekali nyo makan yang namanya telur dadar saja. Banyak tu seketik dia orang yang mana itu. Ayo seketik rezekinya saja kan. Tapi kau terbaliknya babu. Kok misalnya orang go makan biasa nasi juga garam saja. Sekali daging telur dadar, ale godang hati tindak tu. Godang hati langsung dek gara-gara tak biasa di nasi kete. Sehingga kadang matua aku bu Pak, yo makunya dalam Ali bin Abi Talib tu dia tahu ridho kita terhadap rezeki walaupun sekete. Maksudnya bahasa kete dalam pandangan Allah awak. Kok kita cari rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala, iya banyak. Contoh sehat gua lah masuk dari rezeki dari Allah. Alhamdulillah tu sabai. Kau sakit na awak, alhamdulillah tidak sabai bu. Alhamdulillah ya sabai. Betul alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pertemuan petang bagi tahu ke apa-apa ibu tu. Ambo masih surang cambo nak. Ambo masih surang alhamdulillah atau kaji. Kok misal ada orang tak kaji jangan sampai tak kajinya. Betul. Kok alhamdulillah tu artinya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan menentu puluh kita sampai alhamdulillah. Kok ada orang menjual es ngecek astagfirullah aja sampai itu. Orang menjual es, kira hari hujan tiba, kecek saja alhamdulillah karena alhamdulillah itu artinya pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hal yang paling pertama sekali adalah rasa syukur kita terhadap rezeki yang diajarkan di Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Makanya latihan itu ketika bulan Ramadan. Bab itu kita yang menahan makan, menahan minum dari awal sampai terbenam matahari. Supaya sadar lo kita bandia orang miskin go payah makannya. Awak yo menahan litak pas tengah hari go yo bedo sakit pari rasa aja kan. Aman itulah orang miskin kiranya. Dipupuk ciri-ciri orang bertakwa tu ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Itu yang diharapkan. Makanya atas dasar itu kita harus kembali balik syukur go yang perlu benarnya Pak Bu. Karena pernah kasus Bu di Padang Panjang gua. Berapa bulan yang lalu go. Ada hakim di Padang Panjang, di Pengadilan Agama Padang Panjang cerita jambu. Di kecen dia abang ko. Kini ada orang kasus bercerai katanya. Kasus bercerai ko Pak Bu. Ada kasus cik yang suami ko gajinya 2,5 juta sebulan. Kiranya yang bininya ko lah banyak lanjonya. Kau tahu ibu orang jadi sampai itu. Lah banyak lanjut ke kira sampai 80 juta. Tak tahu suami, tak tahu laki dia. Kira tahu-tahu lah ada tagihan 80 juta, tak kaji laki tadi yang tak carinya ke pengadilan jadi. Dia gara-gara persoalan itu. Kini banyak itu yang terjadi. Syukur gue yang kurang.
Contoh cik lain syukur yang kurang. Kok misalnya orang kini kalau kamu menikah penganannya mencari orang-orang yang mode artis. Artis apa? Artis satu. Kalau di kampus Sambo kadang ada juga orang cerita artis Korea cina atau gitu kan. Ada tuh bayang itu dia. Tapi tiba orang datang ke rumahnya elok atau kira gara-gara ndak mirip sama artis Korea. Ndak dah kan. Sehingga dalam persoalan itu dipupuk dalam persoalan syukur itu perlu dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk syukur itu adalah syukur dari segi ekonomi. Kalau kita cari tetangga sebelah, tetangga sebelah go bisa beli oto, kita alun leh. Jangan sampai menitulu penganawa. Di beli oto di pasar oto, kira laki tersepi atau sebaliknya. Sehingga ketika syukur gogolah terpraktekkan. Yang kita dalam ibadah puasa langgeng, kita dalam ibadah keluarga langgeng pula. Itu yang diharapkan. Makanya perlu kita dalam persoalan syukur dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ciri yang kampek dari orang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan kepada hari dibangkitkan, kepada hari kemudian. Apa maksudnya tu? Apa-apa ibu-ibu, ketika kita hidup di atas dunia aku, kita adalah waktunya untuk mempersiapkan bekal sebanyak mungkin, karena perjalanan kita akan panjang sampai akhirat nanti. Sehingga kadang Allah heran gonya Pak Bu. Batu heran, ada orang lah disuruh Allah puasa lah, disuruh Allah berzakat lah, disuruh Allah bersedekah lah, kan? Ingkarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketikanya ingkar kepada Allah, heran Allah jadi. Baca Allah heran Pak Bu, hadis sahabat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 27 atau 28 tu. Kata Allah, "Kaifa takfuruna billah?" Allah. Baalulahnya masih ingkar kepada Allah. Itu bahasa Allah. Masih ada juga orang ingkar kepada Allah. Baalu man itunya kata Allah. Wa kuntum amwata, engkau sebelumnya meninggal Allah. Tak doros. Fa ahyakum, la siap itu tu engkau dihidupkan. Hidup di dunia. Summa yumitukum, kemudian engkau meninggal balik, masuk ke dalam kubur Allah. Summa yuhyikum, kemudian engkau dibangkitkan balik. La siap dibangkitkan, siap tu akan Allah leh. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kita dikembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Heran Allah kadang. Bako bisa dojo orang ingkar kepada Allah lagi saja. Padahal kita nak do, siap tu nak do balik. Satu orang pasti akan meninggal ke Allah. Bako menikonya saja. Tapi ketika kita sadar balik bahawa salah satu tujuan kita bertakwa itu adalah agar mendapatkan takwa adalah mempersiapkan kepada hari akhirat. Yang kita kerajaan go tujuan pertamanya ibadah sehingga dinilai pahala. Alhasil ketika kita pai tiba di akhirat, ya dosa ndak dosa yang kita bawa dah. Basebok sama Allah, dosa saya baseboknya. Sebab banyak Pak Bu ada dalam surah Sajadah. Eko dalam surah Sajadah go banyak orang yang tersungguh kalau tahu dari segi makna. Tak sungguhnya kece Allah Subhanahu Wa Taala, basobok sama Allah gara-gara malu, gara-gara ingkar. Kece Allah dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Engkau akan tengok nanti ketika di hari akhirat itu orang yang menundukkan kepalanya inda rabbihim kepada Allah lah di akhir baru ketahu Rabbana absarna kami, ya Allah, kami lah yo cari tanda-tanda kuasa Engkau. Wasami'na, kami baru dengar kini pas di akhir saja. Farji'na na'mal solihan, baliklah kami mengerjakan perbuatan soleh. Alaika bisa rasanya kan Ibu. Jangan sampai itu menjadi hal yang mau ditolak ketika di hari akhirat nanti. Batu tiba di akhirat baru menyesal pas kini ndak bersiap-siap awak dalam berjalan. Sehingga ada agak ulama apa Bu? Yang ulama aku bukan nabi, bukan hadis nabi. Kecil seorang ulama, man arafa bu'da safari ista'adda. Itu kecil ulama Bu, bukan nabi. Kecil ulama tu, siapa yang tahu jauhnya perjalanannya akan bersiap-siap. Para lu wak bersiap-siap bah. Kalau mau di Kapatang, ambo ada kajian seketik apa sih di siko, kita ibaratkan berjalan dari siko ke
Padang. Tiba dari siku ke Padang, persiapan awak cie bensin saliter. Honda cie nyo. Bensin saliter leka sampai awak tiba di Padang Rasul. Ndak sampai karena bahan yang kurang, persiapan yang kurang. Makanya mempersiapkan diri dalam beribadah di bulan Ramadan itulah salah satu bentuk kita mempersiapkan diri untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Persiapannya Bu, kalau salat awak sampai meninggal. Kok puasa awak sampai meninggal. Makanya kadang ketika bulan puasa banyak orang majak bersedekah sebab sedekah tu ketika lah meninggal awak masih mengalir pahala sedekah tu lah gitu. Makanya ketika ibadah berpuasa sedekah kita banyak. Ketika ibadah berpuasa ilmu kita banyak. Ketika beribadah kita pas bulan puasa anak-anak kita baik ajak baik musola. Batu itu benar pesan dari Nabi Muhammad. Idza matal insan ketika manusia meninggal kata Nabi, in qata'a amaluhu taputi amalnya illa min salasa kecuali dari 3 hal. Atu sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi, ketika kita mempersiapkan diri untuk menuju akhirat nanti ya Bapak Ibu, mari kita perbanyak ibadah-ibadah dan kita persiapkan ibadah yang ketika meninggal pun pahalanya masih mengalir kepada awak. Ayat 3 tadi. Maka pas bulan puasa itu yang akan terjadi. Sedekah diperbanyak, ilmu diperbanyak sehingga bisa dipraktekkan, dan yang ketiga anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Itulah Bapak Ibu yang mana pada pertemuan kali ini hampir ciri-ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, kulah setengah jam. Bahwa ciri-ciri yang pertama dari orang bertakwa dan ketika sampai kita praktekkan, itulah ibaratnya mempraktekkan salah satu dari banyak ciri-ciri tadi. Kau bawa puasa, itu masuk dalam ciri-ciri kedua tu, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sanggunya sampai ciri-ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan bisa kita persiapkan, bisa tabuh dia pulang dari kita, bisa loh menjadi renungan dalam hati kita. Artinya Pak Bu, yang paling pertama sekali adalah al-khaufu minal jalil, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ciri-ciri yang bertakwanya itu adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Dan yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, ridho kita terhadap rezeki yang seketik dia di Allah Subhanahu wa taala, atau seketik atau banyaknya tapi dalam pandangan orang lain seketik, kita tetap ridho terkait dalam persoalan itu. Dan yang terakhir, ciri yang bertakwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita persiapkan diri kita untuk menuju hari kemudian. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa Ambo sampaikan. Tak lebih dan kurang Ambo rasanya minta maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.